Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bertemu kembali di acara edukasi perpajakan KPP PMA 1. Selamat siang kawan pajak, selamat siang narasumber dan fasilitator kita. Hari ini kita berdua. Perkenalkan, saya Tommy Hadi Lestiono dan di sebelah kiri saya ada Mbak Amelia Yusnita. Kita berdua adalah penyuluh pajak di KPP PMA 1. Dan kurang lebih 30 menit ke depan kita akan membahas isu perpajakan terkini dan yang tentunya kawan pajak selama ini sudah sempat melihat di media sosial ya, sangat trending, beberapa kali trending di Twitter, yaitu mengenai pemadanan NIK dan NPWP. Dan di meja helpdesk kita juga paling banyak minggu ini sama minggu lalu pertanyaan-pertanyaan mengenai pemadanan NIK NPWP. Baik, kita sapa dulu Mbak Amel yang sudah bergabung bersama kita. Berapa orang, Teksmin? Sudah? Ada 90 lebih ya, 90 lebih pemirsa kita. Ya, tepuk tangannya mana? Ya. Hebat, terima kasih. Semoga 30 menit ke depan kita sama-sama bisa belajar. Kita sapa dulu yang pertama, ada kawan pajak kita, Cahpati Wae. Ya. Ini berarti dari Pati ini. Dari Pati. Kemudian Ibu atau Bapak Muksidina 23. Kemudian ada Pak Gus _ Gendox. Ya. Selamat datang dan selamat bergabung. Diajak, ayo temannya diajak, kita update aturan terkait pemadanan NIK NPWP terbaru. Baik. Nah, kita buka pagi ini udah 100 lebih ya. Udah 100 lebih. Wah. Keren banget. Ya. Oke, tidak berpanjang-panjang. Selalu kita buka dengan pantun. Ke pasar minggu membeli sukun. Cakep. Buah sukun enaknya dibuat tape. Cakep. Sebelum liburan akhir tahun, segera lakukan pemadanan NIK NPWP. Ya, jangan lupa ya kawan pajak sebelum liburan akhir tahun. Nah, kita lanjutkan ya Mbak Amel ya. Betul, Mbak Amel, nah. Sebagaimana kawan pajak lihat sudah ramai di media sosial, isu yang paling sering dibicarakan akhir-akhir ini adalah pemadanan NIK dan NPWP. Nah, pada kesempatan ini ada update terbaru nih. Sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan yang baru diterbitkan kemarin, yaitu perubahan terkait dengan PMK nomor 112 tahun 2022 tentang NPWP orang pribadi, NPWP badan dan instansi pemerintah. Penerapan NIK sebagai NPWP yang sebelumnya diberlakukan mulai tanggal 1 Januari 2024, ada perubahannya nih. Nah, perubahannya akan diatur kembali dan apa saja perubahan-perubahan yang terbaru yang baru kemarin dirilis akan disampaikan oleh rekan saya Mbak Amelia Yusnita. Silakan Mbak Amel. Baik Pak, terkait rancangan peraturan peraturan Menteri Keuangan dimaksud, ada pokok-pokok yang akan kita bahas kawan pajak. Yang pertama, penggunaan NIK sebagai NPWP dan NPWP dengan format 16 digit dapat digunakan pada layanan administrasi perpajakan secara terbatas sampai dengan 30 Juni 2024. Yang kedua, penggunaan NPWP dengan format 15 digit sampai dengan tanggal 30 Juni 2024. Yang ketiga, pemberian NPWP dengan format 15 digit dan NPWP dengan format 16 digit bagi wajib pajak yang mendaftarkan diri atau dilakukan secara jabatan dan NPWP cabang serta nomor identitas tempat kegiatan usaha atau disingkat NITKU bagi wajib pajak cabang dilakukan sampai dengan tanggal 30 Juni 2024. Kemudian yang keempat, implementasi secara penuh mulai pada tanggal 1 Juli 2024. Yang pertama, NPWP dengan format 16 digit digunakan dalam layanan administrasi yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan pihak lain. Yang kedua, penggunaan NITKU sebagai identitas tempat kegiatan usaha. Berikutnya, jadi kawan pajak yang disampaikan Mbak Amel tadi mungkin ada agak kurang keras ya, ada beberapa komentar dari
Wow, 120 penonton kita ya. Terima kasih udah atensinya. Kalau ada yang kurang keras, kami kurang cakep, kami kurang cantik, ketik aja. Itu nggak bisa, Pak. Ya, ketik aja. Dan jangan lupa materi pin komen. Maksudnya apa? Oh ya, ada informasi dari Taxmin kawan pajak. Kalau materi yang kita sampaikan ini, aturan-aturannya termasuk ada bonus dari semacam digital ya, leaflet digital. Ada di link yang ada di pin komen. Ya. Jangan lupa selain mengikuti acara kita ini, kawan pajak juga download aturannya supaya kita sama-sama bisa belajar dan menyampaikan orang lain dengan benar ya. Nah, kelanjutannya pada saat nanti tanggal 1 Juli 2024 pemberlakuan NPWP 16 digit, ternyata wajib pajak menemukan data identitasnya belum padan, apa yang harus dilakukan? Ya, maka wajib pajak dapat memanfaatkan layanan administrasi jika sudah melakukan perubahan data terhadap data yang masih belum padan tadi. Ya, harus dilakukan pemadanan dulu, setelah padan baru dilanjutkan ke proses administrasi yang menggunakan NIK NPWP 16 digit tadi. Dan ketentuan terakhir adalah peraturan terkait pencantuman NPWP dengan format 15 digit masih berlaku sampai dengan tahun 2024 30 Juni. Jadi 1 Julinya sudah pakai yang 16 digit. Baik, Mbak Amil ya. Semoga ketentuan tadi akan menjawab pertanyaan di benak seluruh kawan pajak se-Indonesia Raya. Betul. Yang selama ini sudah kerangkering telepon, sudah email ya, sudah WA. Bagaimana ini gimana? Kami aplikasinya bagaimana ya? Aplikasi kami ini mau liburan loh ya. Udah mau libur Natal tapi kok DJP ini gimana sih belum selesai. Akhirnya kemarin sudah dikeluarkan, diundur pemberlakuannya menjadi 1 Juli 2024. Sudah resmi ya. Nah, kalau ada pertanyaan silakan ketikkan di kolom komen. Nah, materi-materi terkait dengan pemadanan NIK NPWP terbaru dan update-annya silakan kawan pajak download atau unduh di alamat yang sudah dipin sama Taxmin di bawah ini ya. Dan jangan lupa nanti kita akan ada seperti ciri khas dari acara edukasi kita, akan ada souvenir yang akan kita berikan kepada wajib pajak terpilih yang menjawab pertanyaan. Gimana kalau kita pilih dulu, Pak? Oh, kita pilih dulu sebenarnya. Nanti hari ini apa aja sih sebenarnya, kita tunjukin aja, kita tunjukin. Supaya kawan kita pajak. Tunjukin ya, ada berapa 120 orang ya, kita tunjukin hadiah kita hari ini. Nah, Mbak Amel. Ini kawan pajak. Nah, penontonnya 140. Tapi hadiahnya cuma berapa ini, Min? Oke, ada handuk Pinky untuk liburan akhir tahun. Ada kartu Imani. Kartu Imani buat gesek tol. Ada isinya kan nanti, Min ya? Ada buat bayar tol jalan-jalan akhir tahun. Ada lagi musim hujan. Ada apa, Mbak Mel? Ada payung. Ada payung Pinky pula. Ini pesananmu jangan-jangan ya. Dan terakhir ada goodie bags ya, tas yang tahan baret. Tas yang tahan baret tapi bisa hilang kalau diambil orang ya. Oke, nanti silakan ketikkan hadiah apa yang Anda inginkan, apakah Imani, apakah handuk, apakah payung, apakah tas. Sekarang ketik juga di kolom komentar. Ya, nanti akan dipilih Taxmin yang paling banyak akan kita berikan jenis hadiah itu ya. Oke, sampai ketemu hadiah ya nanti ya. Oke. Silakan diketik hadiah apa yang pengen Anda inginkan untuk kali ini karena spesial akhir tahun. Betul. Kawan pajak yang memilih hadiahnya. Ya, kalau kemarin kan hanya satu, sekarang kita yang tentukan. Padahal aslinya apa? Stok souvenir kita keluarin semua. Ayo kawan pajak disimak pertanyaannya. Ayo disimak nanti. Ya. Oke. Selanjutnya kita ulas lagi masalah latar belakang ya, latar belakang kenapa sih kemarin ramai, kenapa sih kok harus dipadankan, padahal kan saya udah punya NPWP lama gitu. Nah, jadi latar belakang dari pemadanan ini kawan pajak adalah kebijakan Satu Data Indonesia. Apa itu kebijakan Satu Data Indonesia? Adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses dan dibagi pakaikan antar instansi pusat maupun daerah.
Nah, melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan tentunya menggunakan kode referensi dan data induk. Itulah kebijakan Satu Data Indonesia. Kenapa dilakukan pemadanan ya Pak Tommy? Iya. Nah, kemudian pihak-pihak terkait kebijakan pencantuman pemanfaatan data NIK NPWP dalam pelayanan publik antara lain yang dimaksud dengan pelayanan publik dulu Mbak Amel. Ya, pelayanan publik itu apa sih supaya kan pajak juga paham maksudnya? Yang pertama, penyelenggara pelayanan publik adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Nah, penyelenggara pelayanan publik ini, kawan pajak, harus mensyaratkan penambahan atau pencantuman NIK, nomor induk kependudukan, dan atau NPWP, nomor pokok wajib pajak, pada penerima layanan dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Jadi wajib mulai 1 Juli ya, 1 Juli 2024 wajib mencantumkan itu. Kemudian apalagi Mbak Amel? Penyelenggara pelayanan publik akan menyampaikan permintaan validasi pencantuman NIK dan atau NPWP kepada yang pertama kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Dukcapil atau Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk NIK. Sementara di Kementerian Keuangan melalui DJP atau Direktorat Jenderal Pajak untuk NPWP-nya. Jadi dari dua hal ini dapat kita ambil kesimpulan untuk pelayanan publik ke depan akan dilakukan validasi kawan pajak melalui satu NIK, kedua NPWP. Kalau NIK datanya akan nanyanya ke Dukcapil, kalau NPWP nanyanya ke sumbernya di Direktorat Jenderal Pajak. Nah, Ditjen Dukcapil atau DJP akan memberikan hasil validasi pencantuman NIK dan atau NPWP kepada penyelenggara melalui sistem informasi yang terintegrasi. Nah, penyelenggara yang berstatus instansi pemerintah akan melakukan pengawasan pelaksanaan pencantuman NIK NPWP dalam pelayanan publik dan divalidasi melalui sistem yang terintegrasi juga. Dilakukan oleh aparat pengawasan internal pemerintah untuk penyelenggaraan yang berstatus instansi pemerintah. Ya. Hal-hal yang diatur dalam pemadanan NIK dan NPWP ini ada urgensi dari sistem terdampak. Ya, apa itu urgensinya? Silakan Mbak Mel. Terkait penyesuaian sistem ini ya yang terdampak kawan pajak, terhitung sejak tahun 2024 wajib pajak menggunakan NIK sebagai NPWP dan NPWP dengan format 16 digit dalam layanan administrasi yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan pihak lain. Yang kedua, wajib pajak menggunakan NITKU atau nomor identitas tempat kegiatan usaha sebagai identitas tempat kegiatan usaha yang terpisah dari tempat tinggal atau tempat kedudukan. Sebelum dilanjutkan Mbak Amel, jadi sebelum 1 Juli 2024 kita familiar dengan NPWP cabang. Betul. Ya, yang istilah sekarang namanya NITKU. Ya, jadi kawan pajak mulai membiasakan, memfamiliarkan dengan istilah baru. NITKU, kepanjangannya adalah nomor identitas tempat kegiatan usaha sebagai pengganti NPWP cabang. Ya. Nah, pihak yang menyelenggarakan layanan administrasi yang mencantumkan NPWP harus menggunakan NIK sebagai NPWP dan NPWP dengan format 16 digit. Ya. Tapi berlakunya mulai 1 Juli 2024. Pokoknya kalimat yang sudah kita ulang sampai berkali-kali ya, itu adalah keywords untuk nanti ya, sesuatu nanti ya. Nah, layanan-layanan administrasi yang diwajibkan mencantumkan NIK NPWP 16 digit apa saja Mbak Amel? Ya, ada banyak nih beberapa layanan nih. Ya. Yang pertama layanan pencairan dana pemerintah. Oke, yang kedua layanan ekspor dan impor. Yang ketiga layanan perbankan dan sektor keuangan lainnya.
Yang keempat, layanan pendirian badan usaha dan perizinan berusaha. Yang kelima, layanan administrasi pemerintah selain yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Pajak. Dan yang keenam, layanan lain yang mensyaratkan penggunaan nomor NPWP. pokok wajib pajak atau NPWP. Dan DJP atau Direktorat Jenderal Pajak akan memberikan layanan kepada pihak yang mensyaratkan tadi berupa pemadanan. Yang pertama, NPWP dengan format 15 digit dengan NIK bagi wajib pajak orang pribadi yang merupakan penduduk. Akan dilakukan pemadanan. Kemudian NPWP dengan format 15 digit dengan NPWP dengan format 16 digit bagi wajib pajak orang pribadi bukan penduduk. Kemudian NPWP cabang atau NIKU tadi. Nah, sebagai informasi apa yang kita baca ini tadi ada semua di materi yang bisa di-download di kolom komentar yang sudah dipin sama Textmin. Nah, bagaimana sikap dari penyelenggara pelayanan publik terhadap aturan pemadanan NIK dan NPWP ini? Apa yang harus dilakukan? Apa aja Mbak Amel? Satu. Ya, yang harus dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik dan pihak lain, yang pertama, melakukan asesmen dampak NPWP 16 digit dan NITKU 22 digit secara menyeluruh terhadap sistem yang dimiliki. Yang kedua, melakukan penyesuaian sistem dan database. Yang ketiga, ini yang banyak ditanya wajib pajak di helpdesk kami ya. Bagaimana ini kami nanti harus database saya dengan 16 digit ini. Yang ketiga, melakukan pemadanan dan updating data NPWP nasabah atau konsumen atau pegawai atau vendor yang tersimpan pada database saat ini. Yang keempat, menyesuaikan formulir dan dokumen yang mencantumkan NPWP dan atau NPWP cabang. Dan yang kelima, menyesuaikan regulasi dan proses bisnis jika dibutuhkan. Tommy, kita sapa dulu, udah 180 penonton. Ada 180 penonton. Terima kasih, terima kasih ya Allah. Kita serasa artis di sini. Ya, 180 penonton, terima kasih. Tapi rekor tertinggi ada di 300 ya. Betul. 300 ya. Tapi enggak apa-apa, kita udah 180, terima kasih, dan link akan di-share juga. Materi link akan di-share juga di akun YouTube. Akun YouTube PMA1. Akun YouTube PMA1. Ayo segera berkunjung ke sana, akan di-share juga di akun YouTube. Nah, kita lanjutkan. Sampai di mana? Penyesuaian sistem. Yang ini ya? Ya. Oke. Baik, terkait penyesuaian sistem dan database ini yang akan kawan pajak lakukan, itu harus dengan cara apa? Yang pertama, membuat tampungan NPWP 16 digit baru pada database saat ini tanpa mereplace NPWP 15 digit. Ya. Hati-hati ya, ada kata-kata tanpa mereplace. Bikin tampungan dulu data 16 digit. Yang kedua, langkah berikutnya adalah membuat tampungan NITKU 22 digit baru pada database. Jadi ada tampungan NPWP 16 digit, ada tampungan NITKU 22 digit. Kemudian membuat interface aplikasi yang mencantumkan NPWP dan menambah panjang file NPWP pada interface aplikasi menjadi 16 digit atau lebih. Jangan jaga kalau ada NITKU-nya tadi. Nah, selanjutnya kawan pajak dapat melakukan pemadangan dan updating data NPWP sebagaimana dimaksud dengan catatan jika hasil pemadanan ada notifnya NPWP ditemukan, maka data balikan dari DJP berupa NPWP 16 digit yang valid dapat diinput pada tampungan NPWP 16 digit yang telah disediakan. Data tersebut akan digunakan pada transaksi-transaksi perpajakan saat implementasi nasional pada tanggal 1 Juli 2024. Nah, hal sebaliknya, jika hasil pemadanan bukan berupa tanda kutip notif NPWP ditemukan, maka yang dilakukan adalah dilakukan himbauan kepada wajib pajak orang pribadi yang bersangkutan untuk melakukan pemutakhiran data, dan selanjutnya penyelenggara pelayanan publik dapat melakukan pemadanan data kembali hingga didapati hasilnya notif berupa NPWP ditemukan ya. Jadi memang harus dari sekarang, mumpung masih 6 bulan lagi kan. Betul. Dari sekarang mulai dilakukan. Kalau ada urusan dengan Dukcapil biar bisa
segera diproses. Oke. Ya. Kemudian hal yang dibahas di aturan ini adalah tata cara pengajuan permohonan layanan pemadanan NPWP melalui portal layanan. Jadi pemohon membuat formulir permohonan dengan format template yang sudah ditentukan. Kemudian melakukan pendaftaran atau registrasi secara elektronik. Alamat portal ada di leaflet yang kawan pajak download tadi. Ya. Kemudian pemohon mengisi data-data yang diperlukan. Kemudian melakukan verifikasi pendaftaran email, kemudian memantau email secara berkala untuk mengecek hasil dari pemadanan melalui portal layanan. Nah, ketentuan terkait permohonan formulir permohonan bagaimana Mbak Amel? Untuk formulir permohonan pemadanan oleh instansi pemerintah ditandatangani oleh pejabat minimal setara dengan eselon 2. Oke. Untuk data penanggung jawab pada formulir permohonan diisi lengkap dengan data penanda tangan. Kemudian isian data staf atau pegawai yang ditunjuk harus sama antara yang diinput pada aplikasi portal layanan dengan yang diisikan pada formulir permohonan. Serta berikutnya surat permohonan diupload ke portal layanan dalam bentuk PDF ya kawan dengan pajak, ukuran maksimal 4 megabyte. Ya. Jadi itu terkait layanan pemadanan melalui portal. Nah, layanan pemadanan dari DJP ada beberapa macam. Yang pertama ada secara elektronik melalui portal layanan https portal npwp.pajak.go.id. Ada semua datanya di leaflet. Kemudian bagi badan lainnya yang memiliki ini untuk yang melalui portal tadi ada syaratnya kawan pajak ternyata, tapi tulisannya kecil sekali ya. 50 syaratnya adalah orang pegawai memiliki 50 orang pegawai atau karyawan dalam SPT masa PPh 21 terakhir yang dilakukan pemotongan pasal 21. 50 pegawai baru bisa pakai portal ini. Kemudian minimal 50 lawan transaksi dalam SPT masa PPN terakhir atau 50 bukti pemotongan dalam SPT masa PPh unifikasi terakhir. Nah, saluran berikutnya apa Mbak? Melalui web service di alamat https portal npwp.pajak.go.id bagi pihak tertentu dengan kriteria 1. Memiliki paling sedikit 1 juta NPWP dalam sistem administrasinya untuk dilakukan pemadanan. Dan yang kedua, memenuhi panduan pengembangan dan standarisasi aplikasi DJP pada portal npwp.pajak.go.id. Nah, saluran yang ketiga secara elektronik adalah akun pajak.go.id melalui DJP online yang mungkin banyak kawan pajak sudah mencobanya. Bagi pihak tertentu yang tidak memenuhi kriteria 2 di atas tadi, tidak memiliki 1 juta dan tidak 50 pegawai. Nah, melakukan pemadanan melalui portal DJP atau melakukan yang terakhir bagi unit Kementerian Keuangan melalui SLDK, saluran internal. Nah, jika secara langsung dapat melalui portal pajak, nah ini tadi sudah dibahas ya. Atau yang terakhir melalui ini Mbak, melalui jasa aplikasi perpajakan atau PJAP yang sudah bekerjasama dengan DJP. Nah, untuk saluran komunikasi, dukungan teknis terkait dengan pemadanan NPWP ini, Direktorat Jenderal Pajak juga sudah menyediakan virtual helpdesk atau room Zoom meeting ya, melalui link yang sudah ada di leaflet elektronik tadi yang kawan pajak unduh. Alamatnya ada di sana dan dibuka hari Senin sampai Jumat, hari kerja mulai pukul 10 pagi sampai dengan jam 2 siang saja. Ya, silakan kalau ada permasalahan terkait pemadanan NPWP arah ke sana. Kemudian melalui surat elektronik juga bisa email ke satgas.npwp16@pajak.go.id atau melalui FAQ sistem terdampak ILAP dan NPWP 16 digit. Ini bisa di-download di website DJP di pajak.go.id terkait dengan FAQ-nya. Nah, kemudian kayaknya sudah menjelang akhir, ini dari Teknis sudah menginformasikan waktu kita kawan pajak.
Jadi Nah, ini yang inti ditunggu. permasalahan kita wrap dulu. Satu, perubahan terbesar adalah penundaan pemberlakuan NPWP 16 digit menjadi tanggal berapa? 1 Juli 2024. Kemudian saluran untuk melakukan pemadanan NPWP ada melalui beberapa elektronik, tadi, ya. ada yang sampai dengan 50 pegawai, ada yang 1 juta data NPWP, dan ada yang personal tadi, Ya. atau bisa melalui PJAP. Kemudian ada disediakan juga helpdesk untuk tanya jawabnya juga sekalian. Jadi komplit, jangan khawatir, jangan takut lagi, segera lakukan. Semakin cepat semakin baik, semakin ikan sepat semakin ikan bagus. Oh bukan gitu ya? Sepat, ikan gabus, Pak. Makin cepat Makin bagus. Ya. Oke, saatnya kita kuis ya. Ada berapa penonton sekarang? 190 penonton dan sebagian besar 190 penonton sebagian besar memilih hadiah apa? Oke, diambil hadiahnya. Baik. Dan ternyata sebagian besar mintanya Imani. Ya, oke. Kita lihat Oke. Imani ini rupanya payung nggak laku ya. Handuk nggak laku, apalagi tas belanja. Pinky loh padahal. Kalau ini bisa dipakai ya. Oke. Gimana, Pak? Imani kita akan jatuh kepada kawan pajak yang bisa mengetik duluan dengan benar pertanyaan kita. Ayo, Ya, siap, siapkan siap. jempolnya. Kita tunggu dalam 10 hitungan. Kita tunggu, oke. Pertanyaan apa Mbak Amel enaknya? Kita sama-sama. Saking banyaknya yang nonton jadi grogi nih, Iya. ngasih pertanyaannya apa ini? Aduh. 1, 2, 3. Oke. Kapan? Apa Mbak? Tanggal berlakunya NPWP pemadanan NPWP 16 digit. NPWP 16 digit. Oke, kapan berlakunya? Kapan berlakunya pemadanan NIK NPWP 16 digit? Ayo. Setelah ada perubahan ya, Ya, setelah ada perubahan. Ketik Kali tanggal, bulan, dan tahun Tahun. dengan benar ya. Ini sudah kita Sudah sebut diulangi lebih dari berkali-kali. 5 kali. Wong inti acara hari Iya, ini itu. betul. Kalau kawan pajak menyimak Ayo, sedikit saja karena Pasti tadi bisa. berkali-kali kita ulang. Dapat Imani. Dapat Imani. Dan 1, 2, 3, 4, 5. Silakan diketik 6, 7, 8, 9. Sudah 10? Sebelum kita jawab, kita kasih tahu pemenangnya. Apakah Teksmin melihat ada pertanyaan dari wajib pajak? Ada apa? Oke. Kita sapa dulu dari siapa? Karena kemarin acara kita IG Live kemarin ada yang menjapri. Pak, saya nanya nggak dijawab. Itu rasanya kayak digantung ya, kayak digantung gitu ya. Jadi saya ada merasa bersalah. Jadi sekarang saya tanya sama Teksmin, ada nggak yang bertanya Teksmin? Oke, dari kolom-kolom komentar kita. Kalau bisa kita jawab sekarang. Kalau nggak bisa, kita arahkan nanti ke call center kita. Oke. Ayo Min, ditunggu Apa ini. nih pertanyaan? Ini, ayo pertanyaan apa? Awas, jatuh. Oke. Gak kelihatan sih Mbak. Coba. Pertanyaannya adalah, Apakah akan ada update untuk program e-fakturnya untuk penyesuaian NPWP 16 digit? agak keras dikit bisa. Apakah akan ada update untuk program e-fakturnya Oke. untuk penyesuaian NPWP 16 digit? Penanyanya siapa? Ketut Mulawarman. Ketut Mulawaran. Selamat siang Pak Ketut. Tentunya untuk aplikasi akan ada penyesuaian, akan ada update. Pastilah dari 15 ke 16 nanti akan ada update. Tetapi teknisnya nanti akan kita informasikan lebih lanjut, ya. Sampai dengan saat ini belum ada teknis aplikasi atau cara-cara mengupdate aplikasinya. Nanti akan kita berikan pada kesempatan pertama pada saat ada informasi itu. Tetap pantau tiap hari Rabu di akun Pajak PMA 1 Pak Ketut. Terima kasih sudah memberikan masukan pada kita. Jangan lupa kasih jempol, follow akun YouTube kita juga, follow, subscribe ya. Dan untuk Pak Ketut kita kasih hadiah nggak apa-apa kali ya. Oke, Pak Ketut kali ini tidak kita kasih imani untuk yang bertanya, kita kasihnya
Imani itu Handuk yang ya. Hujan-hujan kita kasih handuk ya. Boleh. Oke. Untuk Pak Ketut akan dapat sebuah souvenir handuk apa? handuk. Hujan-hujan kok handuk? Hujan-hujan adalah Payung ini Pak, payung pinky ini Pak, bagus loh. Iya, ini buat Pak Ketut akan dapat payung, akan dikirim, nanti akan dijapri oleh Taxmin kita. Oke, terima kasih. Ada lagi nggak? Nggak ada. Semoga nggak ada. Udah ya, cukup satu pertanyaan. Dan kawan pajak yang menerima hadiah Imani Taret adalah siapa Mbak Mel? Ini dari Filipina kayaknya ya. Ini dari Filipina. Kita bacain nih. Pak, bareng ya Pak. Oke, 1, 2, 3. Filipiandro. Ya, menjawab Jawabannya 1 benar, Juli 1 Juli 2024. Selamat, tepuk tangannya mana? Ya. Mr. Filipiandro akan di japri di DM oleh Taxmin kita. Ini menjadi milik Anda. Semoga bermanfaat untuk liburan akhir tahun Anda. Oke, kita lanjutkan Mbak Amel. Monggo, yang nutup Mbak Mel, yang buka sudah saya. Demikianlah acara siaran edukasi pajak hari ini. Kami mohon maaf jika masih ada kekurangan dalam pelaksanaannya. Sampai jumpa kembali di hari dan jam yang sama. Dan sebagai penutup, perlu kami ingatkan kembali bahwa seluruh pelayanan perpajakan tidak dipungut biaya. Dan mohon bantu kami untuk terus menjaga integritas dan meningkatkan kualitas layanan sebagai kantor pelayanan dengan sertifikat Zona Integritas dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani. Ya. Saya Amelia Yusnita dan saya Tommy Hadi Lestiono, Pak kami Tommy. undur diri sebagai acara hari ini. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangan kawan pajak. Sampai ketemu minggu depan dengan update aturan perpajakan terbaru. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.